Dikhianati itu bukan selalu soal marah. Kadang harus menghindar dan mencoba untuk memaafkan. Aku istri, aku sahabat, dan aku hanya sebagai pelengkap di cerita kalian. Dan ini kisahku. Bosan kali aku gini ya, kawan pun gak ada. Kucet aja lah Tari, mau curhat juga aku kan. Kok nelpon Mei ini ya? Buka dulu ya. Halo Mei. Halo Tar, datanglah ke rumahku, mau curhat aku. Oh, oke, bisa nak? Oke, aku ke rumahmu ya. Oke, di rumahnya aku. Oke. Setelah teman dulu ya. Mei. Oh itu ya, ada datang dirinya. Hai, masuklah. Hai. Duduk aja dulu nih. Bentar ya nak, biar aku ambil teh dulu. Ya. Ini nak, minum dulu lah. Oke. Minumlah. Iya nak. Ini rotinya kalau kamu mau makan. Masa repot-repot? Ya enggak lah, sahabat kita. Oh iya Mei, kenapa kau panggil aku kesini? Mau curhat aku nak. Mau curhat apa? Gimana ya? Capek kali kurasa sekarang loh semenjak nikah ini. Ngeliat suamiku jarang kali dia pulang ke rumah. Padahal aku yang nyari uang, aku yang ngebersihin rumah. Tiap malam kerjanya ke laptop tuanya. Kira-kira apa kau rasa solusi biar mau dia lagi pulang ke rumah ya? Kalau aku sih nggak ada tahu aku solusi ya Mei, tapi sabarlah kamu ya. Soalnya kan cowok itu terkadang berulah, terkadang berubah. Aku pun nggak tahu mau ngasih solusi apa, soalnya kan aku belum nikah, jadi nggak tahu apa-apa. Makanya Tar, kau carilah suamimu biar bisa aku sering curhat sama kamu tentang suami istri gini. Doa kalau ya Mei, soalnya kan aku belum ada nemu yang cocok. Kalaupun aku pacaran kan nggak pernah serius gitu. Makanya kalau pacaran itu harus serius, apalagi umur kita udah kayak gini kan. Ya Mei. Ada apa nelpon aku? Ntar ya Mei, berpangkat dulu. Iya, angkat aja. Halo. Lau di rumah Mei aku. Oh, oke, kesana aku sekarang yuk. Siapa Tar? Temanku pula, ada pula urusanku Mei. Oh. Kapan-kapan kita cerita ya. Oke. Kamu tetap semangat ya, jangan putus asa. Ya, hati-hati ya. Datlah. Hati-hati ya nak. Oke. Oke, bye-bye. Duduk dulu lah di luar. Panas sekali pun. Ke rumah Tari lah bentar. Kok terbuka? Siapa ya di rumahnya? Kok terbuka? Aduh. Ini suami Mei. Ngapain itu mesra kali? Fotokanlah ini. Kasih tahu ini sama Mei, jahat kali si Tari ini ya. Belum pula ada Mei ini lah. Mei, Kenapa nak? aduh, kasih tahu sama Andu loh. Kenapa? Aku nggak mau ngompor-ngompor, tapi aku betulan mau kasih tahu sama Andu. Kenapa? Bilang aja lah. Jangan kamu jadi sedih ya. Kenapa jangan nakut-nakuti? Mei, mau kasih tahu soal suami Andu. Kenapa suamiku nak? Tadi kan lewat aku dari rumah Tari kan. Dari ya. Sahabat Andu, kan sahabat Andu Tari kan. Oh iya. Terus lewat aku terbuka, aku tengok pintunya. Terus aku tengok pula kayak suami Andu ada dalam. Tapi nggak percaya aku, tapi aku tengok lagi sendalnya Mei. Nggak mungkin anak, barusan pun tadi di rumahku. Nggak Mei, betul Mei. Katanya dia di rumah kawannya, nggak mungkin itu loh. Ku intip tadi, ku fotokan Mei. Sahabatku itu baik sama aku nak, suamiku pun baik sama aku, nggak mungkin itu. Mei nggak berbohong aku. Ada buktinya aku kasih tahu sama Andu ini. Iya. Suamiku ini kan nak? Iya Mei, tadi ku tengok di depan rumahnya kan. Kok ada sendal suami Andu? Makanya tadi ku fotokan. Tapi tadi kau tarik dia ke rumah kawannya, bukan sama suamiku dia kan. Aku nggak tahu ya Mei, aku cuma mau ngasih tahu aja sama Andu Mei. Nggak bisa dibiarin ini, harus aku jumpai ini.
Padahal kali dia gitu dia sama aku nak. Gak bisa dibiarin ini Jangan nak. nanti jadi ribut malu. Semua tetangga tahu dia sahabatku, Mei. Tapi masa dia gitu sama aku? Perasaan dekat itu kami nak. Apa mama aku itu? Sabar ya, Mei, sabar. Mbak, kenapa mama aku Tan? Tadi cuma ada mau ku kasih tahu tadi sama Anya. Terus? Ku kasih tahu tadi kalau video bapakmu sama sahabat mamamu berduaan di rumahnya. Sama Tante Tari. Dudukkan dulu ya, dudukkan dulu ya. Tadi kayak gini anakku, tadi kan lewat aku. Ku tengok tadi di depan rumah kamu si Tari, sahabat mamamu. Aduh, ku tengok bapakmu. Jadi ku tengok, ternyata berduaan orang itu. Terus ku foto kan, ku kasih tahu sama mamamu biar nggak makin berlarut mereka bersama. Jadi ku tahu ternyata jadi nangis mama. Bukan sahabat mama kan? Iya, makanya nggak nyangka. Udah ya. Gak terterima aku nak. Mau dalam Tapi selingkuh itu kami. Kenapa gitu tusuknya? Kayak gini aja. Kali ini kamu telepon Tari, minta tolong kamu datang. Baru kamu ngomong baik-baik nanti sama Tari. Dan jangan lagi kamu jadi nangis nak. Udah lagi, tenang kamu ya. Aku pun nggak bisa pulang lama-lama di sini ya. Aku ada pulang ke kampungku. Nanti kalau mau kalian jumpai baik-baik aku ngomong ya. Jangan jadi berantem ya. Oke, tenang kamu ya nak. Pergi aku dulu ya. Terima kasih ya Tan. Oke. Sabar ya. Gak bisa ini Yumi, harus kita jumpai dia ke rumahnya. Ayo. Harus kita jumpai ya kan itu. Gak bisa dibiarin. Harus kita jumpai si Pelakor. Pelakor, Tari. Kenapa, Mei? Masih kenapa kau bilang? Aku kira aku gak tahu ternyata kenapa selama ini suamiku jalan ke rumah itu karena kau. Ternyata kau sosok bolos sama aku. Gini kau jadi sahabat. Jangan lagi kok. Cukup sampai segini teman kita nak. Kayak mantan masalah orang itu ya. Misal kali pun aku ngasih taunya, nanti jadi berantem pula. Orang itu udah sahabatan lama. Tapi kok nggak aku kasih tahu, kasian kali Mei ini. Kayak mana cara aku ya? Aku panggil aja lah Ibu RT ya, damaikan orang itu. Ya, aku panggil aja ya. Udah jalan satu-satunya ini. Bu, sibuk kam? Enggak nak, kenapa Kin? Ada mau aku bilang Bu. Tentang apa? Ada sedikit masalah di lorong kita ini. Oh, masalah apa tuh? Kayak gini yuk, biar ngomong kita dulu. Kita cari dulu tempat yuk. Ayo. Ayo sini aja kita ya Bu. Sebenarnya apa yang mau kamu omongkan? Ini lumayan serius karena aku bingung sebenarnya ini aku salah atau gimana. Jadi tadi kan lewatlah aku. Terus aku tengok rumah Ibu Tari terbuka. Terus ada sendal laki-laki. Sepengetahuanku dia kan belum nikah. Adapun pacarnya jarang ke rumah. Nah, ternyata setelah aku intip itu suami Ibu Mei. Kan terkejut lah aku, Bu. Nah, lalu setelah itu aku fotokan. Aku kasih tahu lah sama Ibu Mei. Tapi ternyata jadi marah ibu itu dan nangis. Nah, tadi aku dengar ibu itu ngomong mau bilang kan mau jumpa Ibu Tari. Kalau menurutku mereka itu bakalan berantem. Tapi semoga lah enggak ya. Tadi karena emosi ibu itu meledak-ledak karena kan suaminya diselingkuhi sama sahabatnya sendiri kan. Aduh rasanya kayak gimana gitu. Jadi niatku di sini aku nggak tahu caranya memperdamaikan orang itu. Jadi aku minta tolong sama ibu. Bisa nggak ibu yang memperdamaikan orang itu? Tapi kan kemungkinan orang itu nggak mau bertemu. Dan menurutku bisa nggak ibu mempertemukan mereka biar mereka itu bisa kembali lagi gitu. Bisa, itu sudah kewajiban saya sebagai RT di lorong ini. Oh, terima kasih ya Bu. Permisi. Kenapa Bu? Jadi begini Mei, ada yang ingin saya bicarakan dengan Du. Enggak mending ke dalam. Oh, nggak usah di luar saja, karena saya pun sebentar. Jadi tadi ada salah satu warga di gang kita ini yang menemui saya. Katanya kamu Mei dengan si Tari punya masalah. Jadi Mei tolonglah harap
kalian saling memaafkan, Saya jangan tidak berantem. bisa, Bu. Saya sudah tidak ingin lagi bertemu dengan dia, Bu. Maaf, tapi saya tidak mau. Kenapa, Mei? Saya sudah sangat benci, Bu. Melihat mukanya saya sudah... Mei. Ya, si Mei sudah tidak mau berdamai. Dengan acara apa lagi ya saya harus mendamaikan mereka? Apa saya menemui Tari kembali? Baiklah, saya akan menemui Tari. Kebetulan banget itu Tari. Tari, kebetulan sekali kamu ada di sini. Oh, ada apa, Bu? Jadi ada yang ingin saya bicarakan. Saya dengar-dengar dari tetangga bahwa kamu mempunyai konflik dengan Mei. Yaitu konflik ini berawal ketika kamu memulai perselingkuhan dengan suami Mei. Ada apa yang terbenak di pikiran kamu sehingga kamu melakukan hal tersebut, Tari? Saya kilaf, Bu. Memang kilap itu biasa, tapi apakah tidak ada niat sedikit dalam dirimu untuk meminta maaf terhadap Mei? Saya juga ingin meminta maaf, Bu. Saya menyesal dengan perbuatan saya. Oh, baguslah kalau masih ada niat di hati kecil kamu. Jadi kalau begitu memang ada niatmu untuk meminta maaf, jadi kita harus menemui Mei sekarang juga. Apakah kamu mau? Oh, saya sangat mau, Bu. Misi, Mei, Ini siapa sih? Bu, Ibu ngapain lagi kesini? Kan saya sudah bilang saya tidak mau bertemu dengannya. Mei, Bu, Ibu ngapain bawa dia ternyata, Bu? Saya tidak mau, maaf, Bu. Enggak, Bu. Saya sudah sangat benci dengan dia, Bu. Saya tidak mau. Ini gimana, Bu? Inilah akibat dari semuanya. Kita mengalami konflik. Jika memang dia sudah tidak meminta maaf, nanti kita cari cara lagi untuk kalian bisa berdamai ya. Karena saya pun di sini sebagai pihak netral, saya tidak berpihak kepada kamu dan saya tidak berpihak kepada dia. Bagaimanapun di sini saya sebagai RT harus menjadi penengah di tengah konflik ini. Jadi nanti kita cari cara lagi. Mari kita pulang dulu. Itulah saja ada Tari. Hai Tari. Tari, bolehkah kamu ikut ibu sebentar? Mana, Bu? Kamu tidak usah banyak bicara. Ayo ikut ibu saja. Misi. Siapa? Kenapa lagi sih, Bu? Kan saya bilang saya tidak mau bertemu dengan Mei, kamu dia. tahan emosi dulu Ya, ya. bisa tidak gini, Bu. Kita tidak bisa, Bu. Bu, pelakor, kamu jangan nyampein aku suruh. Ibu kenapa malah masuk ke rumah saya? Dan ibu malah berani-berani banget ibu membawa dia ke rumah saya. Kan saya sudah Mei, bilang, Bu, saya sudah benci Mei, dia. bukan maksud Maksudnya ibu seperti apa, Bu? begitu. Jadinya seperti mana ya? Jadi begini. Saya belum Mei. bisa menerima semua ini, Bu. Mei, Belum coba, bisa saya, Bu. Coba tenangkan dulu emosi kamu sama ego kamu. Jadi begini, Mei. Semua manusia pasti punya kehilapan. Jadi coba berpikir jernih, tenangkan diri kamu. Jadi saya di sini sebagai RT sudah seharusnya tugas saya untuk mendamaikan warga-warga yang berkonflik. Jadi cobalah Mei, buka mata hati kamu untuk bisa memaafkan seseorang. Apalagi dulu Tari itu sahabat dekat kamu. Dari hal ini jadikan pelajaran. Kamu harus ikhlas Mei. Jadi kamu tenangkan diri dulu, kita ngomongkan baik-baik dan coba berpikir jernih atas semua ini. Jadi di sini saya sebagai konsiliator ingin menanyakan terlebih dahulu kepada kamu Tari, kenapa kamu bisa melakukan hal tersebut? Padahal kamu tahu sendiri bahwa Mei adalah sahabat kamu.